Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah wajib kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan rutinitas dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salah satunya yaitu ibadah puasa, karena bulan puasa atau bulan Ramadan merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai umat Islam. Dan tak lupa kita curahkan, kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas ajaran dari beliaulah kita saat ini menyandang sebagai seorang muslim, mengenal ajaran yang rahmatan lil alamin, dan semoga kita menjadi umat-umatnya yang kelak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita tingkatkan ibadah kita di sisa Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam memiliki suatu kitab yang suci yang kita kenal dengan nama Al-Quran. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf dan merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menjadi pedoman bagi semua umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dengan Al-Quran, maka hidup yang dijalaninya bisa lebih terarah dan terhindar dari perbuatan dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang suci ini kita umat Islam tidak asing lagi dengan istilah atau peringatan nuzul Quran. Malam nuzul Quran adalah malam ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Ketika itu malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan kepada manusia tentang semua aturan dan petunjuk. Al-Quran juga sebagai tuntunan untuk membedakan mana barang yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan tempatnya atau tepatnya nuzul Quran terjadi? Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan saat usia Rasulullah mencapai usia 40 tahun. Ketika Rasulullah sedang beruzlah di Gua Hira.
Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyu. Jibril memeluk dan melepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diulanginya sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluk, Jibril mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Aku tidak mengenal bacaan, jawab Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Jibril pada kali ketiga membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini merupakan awal mula turun wahyu, awal mula turun Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran umat Islam dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran menjadi satu-satunya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terjaga hingga saat ini. Hal tersebutlah yang tidak dialami oleh kitab suci samawi sebelumnya. Al-Quran turun dengan tertib dari tahap-tahapan, disampaikan mulai dari sisi Allah hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Tahapan pertama, penyampaian Al-Quran dari Allah di Lauhul Mahfuz. Artinya, sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah, Al-Quran terlebih dahulu disampaikan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz yaitu suatu tempat, lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis pada lembaran tersebut. Secara umum, Lauhul Mahfuz diartikan sebagai tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu berkaitan dengan qada dan qadar. Tidak ada satu manusia pun yang tahu bagaimana cara penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Akan tetapi manusia wajib mempercayainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Artinya, tetapi dia yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Surat Al-Buruj ayat 21-22. Ibnu Katsir menyampaikan Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, artinya berada di suatu tempat yang tinggi, yang dipelihara dari segala bentuk penambahan, pengurangan, pemalsuan, dan perubahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahapan kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama. Dari langit pertama itu, Al-Quran disimpan pada Baitul Izzah. Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Hal tersebut didasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna mundirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian ayat yang selanjutnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Surat Al-Qadar ayat 1. Dari ayat-ayat di atas menjelaskan Al-Quran diturunkan pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, dan malam itu menjadi salah satu dari malam-malam Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahapan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kalinya pada Lailatul Qadar, tetapi turunnya tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit menurut keperluan
masa dan tempat nuzulul Quran. Pada tahap ketiga ini, malaikat Jibril menjadi perantara atau juga sering disebut dengan nama Ruhul Amin dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan apa yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran? Antara lain, amalan nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah melakukan i'tikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan i'tikaf sebagai amalan yang dilakukan pada malam nuzulul Quran, mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun membaca Al-Quran. Selanjutnya, kita bisa juga mengisi malam nuzulul Quran dengan memperbanyak sholat malam dan berdoa kepada Allah. Amalan yang dilakukan di malam nuzul Quran ini bisa membuat lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat Islam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di momen yang spesial ini, alangkah baiknya jika kita juga berdoa di malam nuzul Quran. Semoga kita menjadi orang yang hidup dan matinya hanya berpegang pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran wa hassin a'malana bi dzikril Quran wa najjina minan nari bi karamatil Quran wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperingati nuzul Quran ini dengan penuh sukacita sekaligus perenungan. Mari kita juga mendoakan umat muslim lain di seluruh dunia agar diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Mungkin inilah sepenggal kata yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.